Kalau saya yang jadi presiden, saya bilang ini adalah threat, ancaman. Maka tindakannya adalah military action, gitu ya. Dan cepat ini selesai, pecut segala macam orang dan dalam 2 minggu selesai, gitu ya. Saya nggak mau lama-lama, habis itu ke bisnis as usual. Sekali lagi, bukan si Sontoloyo ini, bukan bosman ini. Sekali lagi, saya hanya seorang ideolog, saya hanya memberikan informasi-informasi yang benar dan seharusnya. Bernegara itu ada 7 macam. 7 macam itu adalah Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Keamanan adalah tugas polisi, pertahanan adalah tugas militer. Ya, ini pelajaran dasar sekali, saya harus ulang-ulangin. Dan di dalam dunia militer, apa itu militer? Militer adalah tugasnya satu, eradicate threat atau meniadakan ancaman. Sekali lagi, militer, pertahanan, tugasnya adalah meniadakan ancaman. Tugas polisi, keamanan adalah mempidanakan ancaman. Jadi, kalau kita melihat sekarang pandemik COVID-19, kalau ini masuk ranah ancaman negara, harusnya di bawah militer. Tetapi kalau ini cuma dianggap pandemik biasa seperti cacar, seperti saat ini yang negara pilih menggunakan pendekatan sipil. Jadi monggo, silahkan. Kalau saya yang jadi presiden, saya bilang ini adalah threat, ancaman. Maka tindakannya adalah military action, gitu ya. Dan cepat ini selesai, pecut segala macam orang dan dalam 2 minggu selesai, gitu ya. Saya nggak mau lama-lama, habis itu ke bisnis as usual. Sekali lagi, bukan si Sontoloyo ini, bukan bosman ini. Sekali lagi, saya hanya seorang ideolog, saya hanya memberikan informasi-informasi yang benar dan seharusnya. Jadi toto, titik, titis, tetek, tutuk, tuntasnya kita ajarin cara bernegara. Toto itu menoto, titi itu teliti, nanti kita terusin pelajarannya ya. Jadi kalau kita mau gemah limpah roh jinawi, kalau kita mau ijo royo-royo, kata Rombo Warsito, maka harus ada yang namanya toto tentrem kerto raharjo, gitu ya. Untuk kerto raharjo, untuk sejahtera, kita harus tentram. Untuk tentram kita harus menata, gitu ya. Nah, tata ini adalah segalanya, karena tanpa ditata kita nggak tentrem. Kalau kita nggak tentram, gimana kita bisa sejahtera? Jadi kalau saat ini kita tidak sejahtera, pasti karena tidak tentrem. Kalau kita tidak tentrem, kenapa? Ya karena kita tidak noto. Nah, kenapa tidak noto? Karena yang notonya nggak ngerti bernegara. Nah, ngono lah kira-kira ya. Kita kira-kira harus diajarin. Oke, teman-teman, karena pelajaran ini basic. Kalau video-video saya toto udah ada hampir 300. Teman-teman kalau lihat di ujung merasa ini apaan sih? Coba nonton dari pertama. Memang toto daharnya saya masukin pelan-pelan. Maksud saya toto dahar nih gini, kita makan aja dahar itu ada notonya gitu, di mana sendok, di mana garpu gitu. Masuk bernegara nggak ada totonya gitu ya. Maka cara cerdas bernegara kita buat di video tersebut benar-benar pelan-pelan, dan saya sabar. Saya kadang-kadang ada orang bilang ini orang percaya teori konspirasi, ini orang percaya sama dunia datar. Itu pendapatmu gitu ya, monggo. Saya tidak pernah komplain sama pendapat orang, karena itu hak hidup seseorang berpendapat, dan saya pun berpendapat. Oke, kita lanjut tentang geopolitik. Geopolitik kita mundur sedikit. Sahabat semua, bayangin kalau saat ini adalah tahun 1900. Anda bayangin sekarang dalam pikiran Anda berada di tahun 1900. Anda lihat kalender 1900 gitu ya. Apa yang Anda lihat? Saya suruh Anda bayangkan peta dunia. Peta dunia Anda bayangkan. Kemudian Anda lihat apa di peta dunia itu? Gitu ya. Sekedar mengingat. 100 negara belum ada loh di tahun 1900 itu. Saya ulangi lagi ya. Cina udah ada belum? India udah ada belum? Indonesia sudah ada belum? Saudi sudah ada belum? Gitu ya. Belum ada mereka semua. Jadi ingat sekali lagi, kalau di tahun 1900 ini dunia belum kayak gini. Letak geografinya benar sama, tetapi geopolitik, geostrategi, dan lokasi negara-negara tersebut belum ada. Jadi beda cara mikirnya 100 tahun yang lalu dengan sekarang ya. Nah, oke. Maka peta dunia bukan seperti sekarang. Peta dunia dulu berdasarkan peta kolonialisasi.
Jadi wilayah ini wilayah Belgia, wilayah ini wilayah Portugis, wilayah ini wilayah Belanda, wilayah ini wilayah Inggris gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di tahun itu setiap negara Eropa itu berperang. Belanda ribut sama Jerman di sini, Jepang Inggris sama Prancis di sini. Di setiap wilayah mereka perang. Tegang. Jadi tahun 1900 itu tegang sekali dunia itu. Lalu Inggris, nah ini dosa Inggris pertama nih. Inggris merasa tanpa ally, tanpa aliansi, mereka ini kalah perang. Karena negara Inggris jajahannya, kolonialisasinya terluas sedunia. Lalu apa yang dilakukan oleh Inggris? Mereka bilang, kayaknya ada sebuah negara di sebelah bumi sana yang kita punya ikatan emosi, yaitu yang namanya Amerika. Amerika itu tidak pernah dijajah dan tidak punya daerah jajahan. Bagaimana kalau kita, kata Inggris nih, approach Amerika sebagai Anglo-American? Kan Anglo-Saxon sebenarnya mereka semua rasnya ya. Datang sana, kita ajak Amerika untuk menjadi junior ally-nya Inggris, gitu ya. Nah, datanglah delegasi Inggris ke Amerika. Kemudian apa yang dilakukan oleh delegasi Inggris? Ngajakin Amerika untuk bersatu dengan Inggris. Amerika mendengarkan saja. Kemudian tahun 1901 delegasi Amerika dibawa ke Eropa. Inilah dosa Inggris pertama terhadap dunia. Apa yang terjadi? Amerika ternyata melihat Eropa itu teknologinya 50 tahun lebih bawah dari Amerika, alias Amerika lebih advance 50 tahun. Apa buktinya? Ingat film Last Samurai? Kembaran saya yang main tuh ya, ingat ya? Tom Cruise gitu ya. Film di Last Samurai tersebut Amerika membantu Jepang tahun 1807 sekian itu, dan Amerika memberikan senjata otomatis yang namanya brand itu gitu ya. Ditembakinlah para samurai itu. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata Amerika senjatanya sudah otomatis, sudah revolver. Jadi kalau koboi itu senjatanya sudah revolver waktu duel gitu ya. Sementara ingat Perang Dunia Pertama 1914 itu negara Eropa tuh dikokang satu, ceklek dor, masih dikokang satu. Amerika melihat itu kaget, loh kok teknologi kami lebih maju ya gitu ya. Dan di Amerika waktu itu dari kerosin, dari minyak bakar, Jean Paul Getty, kemudian Rockefeller ada menemukan minyak bakar, dan mereka dari minyak bakar sudah diturunin lagi ke gasoline gitu ya. Sehingga waktu Thomas Alva Edison memerlukan bahan untuk menyalakan listrik, Amerika sudah pakai gasolin gitu ya. Teknologinya udah maju sekali, dan Eropa masih belum segitu maju, masih kerosin, masih pakai minyak dari paus, dari whale gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini Amerika kemudian 1904, 1906 pertama kali Amerika menerbangkan pesawat 1 jam di New York Festival. Dunia geger, Amerika udah punya pesawat gitu ya. Singkat cerita, Perang Dunia Pertama terjadi karena semua negara tegang. Amerika coba bantu Eropa. Lesson learn-nya adalah mereka setelah itu mereka mereview, kenapa mesti dibantu ya? Oke, kita lompatin lagi ini hanya pelajaran geopolitik. Inti yang saya mau ceritakan sekarang sebelum topik terakhir kita akan diskusi adalah how the world work, bagaimana dunia bekerja. Jadi saya ingin sahabat semua tahu bagaimana cara dunia bekerja. Kalau Anda ngerti cara dunia bekerja, Anda ngerti nanti COVID-19 itu mau diapain, bisnis mau diapain, terus bagaimana Indonesia menjadi besar. Kalau Anda nggak ngerti, Anda cuma baca dari judul-judul di majalah, di yang judul bombastis sekarang di .com, Anda nggak ngerti apa yang terjadi dan Anda jadi victim gitu ya. Saya nggak mau lagi sahabatnya Bosman Sontoloyo ini victim, saya nggak mau. Jadi ini yang saya harus ceritakan, how the world work. Susah banget. Bagaimana cara dunia bekerja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tahun 36 dunia tegang, tahun 33 Jerman kalah perang, 1918 Jerman kalah perang, Jerman harus membayar seluruh biaya perang. Jerman bayar. Tahun 33 Hitler menjadi berkuasa di sana. Hitler nggak mau bayar, upetinya nggak mau bayar, dan dia menyatakan perang karena dia printing money, dia mencetak senjata-senjata di saat negara-negara tadi sibuk di daerah jajahannya, lupa sama Eropa.
Jerman ambil kesempatan, Nazi ambil kesempatan, bukan Jerman ya, Nazi ambil kesempatan, printing money, cetak mesin perang, ekspansi ke Polandia. Itu yang terjadi. Eropa bingung, negara jajahannya pada mulai bergerak, seperti India, Indonesia udah pada mau merdeka, bergerak di mana-mana, Afrika Selatan dan lain sebagainya, di dalam diserang sama Nazi, gitu ya. Anda harus ingat ini, gitu ya. Anda harus ingat sejarah ini. Apa yang terjadi seterusnya? Pada saat itu bingunglah Eropa mengajak Amerika, yuk join. Apa yang dilakukan Amerika? Amerika ini bilang, iya, tapi nggak masuk-masuk. Ingat ya, Amerika bilang iya, tapi nggak masuk-masuk. Kenapa? Di kepala Amerika dia pengen Eropa hancur, gitu. Saya skip lagi, saya lompatin lagi. Amerika cuman getem-getem aja, siapin di sini tahun 42, siapin di sini tahun 43, siapin di sini tahun 44, siapin di sini. Amerika setengah kopling aja, gitu ya. Sampai puncaknya nanti serangan Normandy di tahun 44-45. Nah, apa yang Amerika lakukan? Amerika memanggil negara-negara Eropa tadi, 17 negara lebih, tahun 1944 di kota kecil di utara Boston, namanya Bretton Woods, nama kotanya. Di Bretton Woods ini Amerika bilang, negara Eropa, sebentar lagi kan kita menang perang, gitu ya. Kita nggak ingin ada perang dunia ketiga, setuju? Setuju. Ini saya ulangi lagi. Amerika bilang, sebentar lagi kita akan menang perang, setuju? Setuju. Kita nggak ingin ada lagi perang dunia ketiga, setuju? Setuju, kata mereka. Nah, supaya tidak ada perang dunia ketiga lagi, maka dunia harus dikontrol. Setuju? Setuju. Dunia mulai sekarang harus punya world currency. Setuju? Setuju. World currency-nya namanya dolar. Perancis keluar dari delegasi, dari ruangan tersebut. Yang lain nggak bisa apa-apa, gitu. Karena kalau perjanjian ini tidak disetujui, Amerika tidak masuk Eropa. Tapi seminggu kemudian begitu diserang Perancis sama Jerman, Perancis pulang lagi dan menandatangani. Apa yang kedua? Yang kedua, kita harus membuat yang namanya World Bank. Yang lain udah nggak bisa apa-apa. Ingat, World Bank posisinya di Washington, bukan di New York, bukan di London. Artinya apa? Kalau di Washington artinya milik Amerika. Yang kedua, kita harus membuat namanya International Monetary Fund, IMF. Oke. Suaranya Amerika 26%. Untuk sebuah resolusi keluar, suara harus 75%. Ingat ya, untuk resolusi IMF mengeluarkan apapun harus disetujui 75% suara. Suaranya Amerika 26%. Alias, kalau seluruh negara setuju, Amerika tidak setuju, hanya 74%. Paham ya? Bahwa kalau Amerika setuju, baru resolusi itu keluar. Walaupun dia cuma 26%. Ini kurang ajar namanya. Dan teman-teman sahabat semua, Anda harus tahu cara bernegara supaya paham. Jangan-jangan yang di atas itu yang udah ikut Lemhanas doang yang tahu, dan saya nggak ngerti apakah banyak menteri-menteri kita yang ikut Lemhanas yang paham beginian. Kalau nggak, bubrah negara ini kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang paham bernegara. Jadi saya pikir ya sudah, saya ngomong aja lewat udara saja, ke sahabat-sahabat saja, ke orang-orang yang mungkin peduli dengan bangsa ini, dan saya mencoba membahasakan menggunakan bahasa yang sederhana mungkin, gitu ya. Balik lagi, setelah ketiganya itu ditandatangani bahwa dolar menjadi world currency, World Bank berdiri dan IMF berdiri, lalu apa yang Amerika lakukan? Dia tidak segera masuk. Dia buat yang namanya Operation Paperclips. Anda boleh cek di Google, apa sih Operation Paperclips? Paperclips, itunya kertas, itu jepitan kertas. Operation Paperclips adalah operation untuk mengambil oleh CIA, jadi non kombatan ya, nggak pakai bedil, mengambil 1.100 ilmuwan Jerman. 1.100 ilmuwan Jerman ini diambil, ditarik untuk dijadikan orang-orang yang sejak saat itu sains dan teknologi semua ke Amerika. Setelah Operation Paperclip berhasil membawa 1.100 ilmuwan keluar dari Jerman dan menjadi warga negara Amerika, Amerika bilang silakan serang, Rusia serang, rata, Jerman selesai. Dan sejak saat itu Inggris dan Amerika adalah negara yang mengendalikan dunia. Jadi who control the world? Saat ini dua negara itu yang disebut Anglo-American.
Siapa musuh mereka yang paling berat? Adalah Rusia, ya. Karena setelah itu Rusia perang namanya Cold War, nanti ada Cold War, nanti panjang lagi. Kemudian muncullah negara Cina. Nah, sabar ya, sabar. Ini kita tinggalin buat minggu depan dulu ya, setuju ya? Anda udah kepalanya udah mulai pecah kan kalau diinformasikan segini. Dan itu adalah pelajaran 6 bulan di Lemhanas. Saya coba masukin hanya dalam waktu 30 menit coba. Kan nemen kan Anda ini, gimana sih punya sahabat bosman begini. Oke. Kita break sebentar tentang geopolitik dan geostrategi. Jadi break sebentar ya, ini kan ada anggap aja iklan dulu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bisnisek yang hari ini membuat acara ini di acara di IG-nya Mardigu. Bisnisek saat ini sangat serius membangun new business model. Jadi karena secara event organizer saat ini lagi nggak boleh gathering people, karena itu dia Bisnisek menjual salah satu video yang saya rangkum yang namanya Road to Billionaire. Ada 49 video karya saya yang benar-benar menggunakan subliminal program untuk teman-teman kalau mau jadi billionaire itu apa sih yang harus diduluin gitu ya. Dan di situ saya urai dengan rinci. Jadi ini iklan sekali lagi. Saya harap teman-teman daripada di hari kita selama lockdown ini di rumah, kan wajib untuk punya ilmu baru, wajib punya skill baru gitu ya. Saya sarankan untuk membeli video subliminal program. Apa itu subliminal? Subliminal adalah di dalam sana ada binaural. Binaural itu ada gelombang yang membuat kita belajar itu sangat mudah, sangat gampang gitu, sehingga bisa masuk di bawah sadar, sehingga bisa jadi langsung tindakannya nanti terserah Anda. Baik teman-teman, mau lanjut tentang geopolitik, angkat jempol Anda, atau Anda mau pelajaran yang baru gitu ya. Saya nggak yakin geopolitik banyak difahami sama teman-teman. Kalau geopolitik itu sahabat semua terlalu berat, oke, kita lompat ke bisnis sekarang. Geopolitik selesai ya, kita bicara bisnis. Sahabat semua, kita tahu saat ini UKM 80% salesnya drop. Setuju ya? Kenapa drop? Karena kebanyakan bisnis UKM menggunakan jurus tradisional dan konvensional. Itu satu. Yang kedua, produknya bergantung pada unsur impor. Pada saat negaranya tadi di lockdown tidak bisa impor atau dolarnya naik, UKM mendadak menjadi panik. Tapi ada 20% UKM yang saat ini ternyata omsetnya naik. Ini yang mengejutkan, gitu ya. Ada sahabat saya Mas Yoyo, saya tanya, Mas, gimana bisnis Anda? Alhamdulillah Mas, naik 30%. Saya bilang, yang lain turun 80%, dia naik 30%, gitu. Karena beliau sudah 4.0, jadi sudah digital. Kalau ditanya 4.0 itu apa? 4.0 itu sistem manajemen stoknya sudah digital. Sudah menggunakan terintegrasi masalah distribusi dan masalah logistik. Kemudian sudah terintegrasi dengan WA chat atau komunikasi, terintegrasi. Sudah terintegrasi dengan reseller system dan dropship system gitu ya. Sudah terintegrasi dengan payment gateway, dengan 9 cara bayar, dengan credit card, dengan e-wallet, dengan OVO dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau bisnisnya ternyata sudah 4.0, ternyata di masa Covid begini omsetnya naik, profitnya naik gitu. Saya langsung bertanduk, saya pikir kok saya lupa, bener nggak? Kenapa saya lupa? Karena saya punya produk yang namanya Refeed.id. Refeed itu R-E-F-E-E-D, Refeed.id. Refeed.id adalah kalau teman-teman ingin UKM-nya jadi 4.0, join ke sana. Karena semuanya sudah integrated, Anda tinggal masukkan semua produk Anda ke sana, mulai dari sistem distribusi, jualan, itu semua udah terintegrasi. Bahkan kalau Anda mau ekspor ke negara ASEAN, ke luar negeri, customnya, pajaknya, clearance-nya, semua sudah tersedia, gitu ya. Saya kaget
loh, saya punya platform refit.id, tapi kan mahal. Saya baru ingat, oh iya, karena 1 bulan ada yang harus bayar 300.000 untuk fasilitas ini. Kalau mau pakai POS-nya, mau pakai sistemnya, ada yang bayar 800.000. Lalu sahabat semua, saya kemarin berbicara dengan pemilik saham yang paling besar, sahabat saya, Mas Keke. Mas Keke bilang, demi NKRI, demi UKM, pada saat sekarang, demi UKM keluar dari masalahnya, kita kasih gratis. Teman-teman, kalau Anda merasa produk Anda, jualan Anda turun, dan Anda memerlukan platform, atau kalau tadi biasanya Anda menggunakan motor yang manual, Anda mau punya platform yang otomatis, yang komplit datanya, yang komplit infrastrukturnya. Orang Anda bisa nerima pembayaran COD, cash on delivery, nerima pembayaran pakai Dana, menerima pembayaran pakai GoPay. Anda bisa membayar dan bisa menerima. Ini komplit paket set sistem semua gratis buat Anda. Saya harapkan 1 juta kalau perlu sahabat-sahabat semua yang tadinya tidak mampu, ingin 4.0, pakailah sarana ini. Namanya refit.id, REFEED, refit.id. Ya, saya pikir teman-teman bisa gunakan sarana itu. Yang kedua, jadi UKM 4.0 kita kasih gratis. Yang kedua, saya tahu sahabat semua punya produk yang ingin produknya diviralkan. Ada produk nih kedua, karena dua-duanya nempel. Anda boleh cek viralmu.id. Viralmu.id adalah brand hacking dan sales hacking. Kalau Anda ingin menaikkan brand Anda, kalau Anda ingin membuat penjualan, Anda mau nge-hack, gunakan viralmu.id. Jadi viralmu.id/marketplace, Anda taruh aja barang di situ, maka secara otomatis itu akan brand Anda, produk Anda akan dijualin. Dan kalau Anda ingin punya income, ini sekali lagi Anda yang pebisnis, gunakan viralmu. Kalau Anda ingin punya income di rumah dengan leyeh-leyeh, generasi rebahan seperti sekarang, join di viralmu, masuk ke free cash. Di sana Anda bisa memviral-viralkan teman Anda, dan Anda bisa pilih mana yang komisi paling gede, Anda viralkan aja. Di FB Anda, di WA Anda, atau di Instagram Anda akan dapat fee. Sesederhana itu. Ini tujuannya adalah untuk teman-teman UKM, karena sistem kita algoritmanya menggunakan yang terdekat, yang tercepat, karena kita join sama Facebook. Jadi Anda bisa barang-barang teman Anda di dekat Anda dijual ke teman dekatnya, dan Anda dapat fee. Walaupun itu kecil, tapi ini bisa menghidupkan bisnis Anda dan semuanya gratis. Itu poinnya ya. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan teman-teman saya di manajemen Viralmu dan Refit mengundang Anda untuk bisnis Anda tidak usah panjang lebar, nggak usah susah segala macam, masuk ke refit.id, di mana Anda nanti bisa punya UKM 4.0 sendiri, infrastrukturnya sudah siap. Kemudian untuk produk Anda mau dijualkan, masuk ke Viralmu. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan komisi dari rumah dengan duduk santai sebagai promotor, masuk ke viralmu.id. Itu adalah konsep acara hari ini yang saya mau sahabat-sahabat semua mendengarkan informasi dari saya. Dan kembali lagi, kita bicara lanjutin lagi sesi terakhir tentang how the world work. Susah amat saya ngomong bagaimana cara dunia bekerja. Jadi setelah tadi Amerika dan Inggris menjadi pemenang dunia kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka memilah-milah. Jadi Afrika adalah untuk Eropa. Jadi Afrika itu untuk memfeed atau memberi makan Eropa. Amerika Latin untuk memberi makan Amerika gitu, utara gitu ya. Kemudian Timur Tengah adalah energi,
dan sama-sama Muslim, sama-sama Islam dipecah 18 negara. Karena kalau dipecah kan mereka jadi berantem di dalamnya, akhirnya mereka bisa menguasai gitu ya minyaknya. Jadi energi adalah Timur Tengah. Nah, kemudian India, Asia Tenggara, dan Cina adalah market, pasar. Jadi kalau pasar itu tidak boleh tinggi, maksudnya GDP-nya toto jadi 20.000 gitu ya per kapita, dia nggak mau. Di bawah 5.000 atau 3.000 ke bawah dia juga nggak mau, karena kalau beli itu harus dijaga. Jadi di antara 3.000 sampai 7.000 dijaga. Itu namanya middle income trap country, dijaga. Market itu dijaga. Nah, suatu hari Amerika lagi sibuk dengan Timur Tengah, dengan Afghanistan, dengan Somalia, dengan Rusia di sana tahun 89. Cina lakukan di Tiananmen Square adalah sebuah fenomenal. Bukunya judulnya The New Tiananmen Papers. Jadi Anda baca sendiri, jangan sampai nih Bosman ngomong dari mana, referensinya mana. Bukunya namanya The New Tiananmen Papers. Di situ Cina, Deng Xiaoping memutuskan putus, fuck off IMF, Barat, mereka printing money dengan nama renminbi. Saya skip lagi. Apa yang mereka lakukan? Cina menjadi produsen. Amerika waktu itu lupa mengontrol Cina. Amerika terus sibuk dengan ini, tahu-tahu Cina membangun infrastruktur, Cina membangun industri dulu di sisi timurnya, kemudian baru membangun infrastruktur.